Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku yang kami sayangi, kelas 9. Pada pagi hari ini kalian bertemu dengan Pak Nardi dengan mata pelajaran seni budaya. Sudah lama tidak ketemu ya adik-adik semuanya, anak-anakku semuanya, karena situasi pandemi. Harusnya untuk tahun ajaran baru ini programnya masuk atau bertatap muka atau PTM, namun sayangnya ini tidak bisa dilaksanakan karena pandemi. Anak-anak tahu sendiri seperti ini ya, Yunanya merah, bahkan ada yang hitam. Anak-anakku yang kami sayangi, untuk materi pagi hari ini seni budaya dengan sub materi seni musik. Tidak asing lagi kita berhubungan dengan seni, tapi seninya adalah seni musik. Apa yang akan saya berikan pada pagi hari ini yaitu tentang bernyanyi solo atau bernyanyi tunggal, jadi seorang diri. Materi yang akan Pak Nardi berikan itu nanti bisa dipelajari dengan baik. Mudah-mudahan tidak ada kendala ya, semuanya sehat, tidak ada yang sakit, dan akhirnya bisa menerima materi dari Pak Nardi seni musik dengan baik. Sekali lagi, materinya adalah bernyanyi solo atau nyanyian tunggal. Selamat untuk mempelajari dan semoga bisa menerima dengan baik. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi seni musik bernyanyi solo. Materi pertemuan 1 dan 2. Di sini adalah peta konsep materi yang akan kita sampaikan. Dalam materi ini terbagi menjadi kedua. Yang pertama, bagaimana bentuk penyajian solo, dan yang kedua kita akan belajar bagaimana improvisasi solo, vokal atau bernyanyi solo. Nah, kita akan terangkan mengenai bentuk penyajian vokal. Nah, bentuk penyajian vokal yang pertama itu solo. Solo adalah bentuk penyajian musik vokal yang dilakukan hanya oleh satu orang penyanyi. Lalu kedua adalah duet, bentuk penyajian musik vokal yang dilakukan oleh dua orang penyanyi, biasanya itu menggunakan dua suara. Kemudian trio, bentuk penyajian 3 orang. Lalu kuartet adalah bentuk penyajian musik oleh 4 orang. Vokal group adalah bentuk penyajian musik vokal yang dilakukan paling sedikit 4 orang. Dan yang terakhir adalah paduan suara. Paduan suara adalah bentuk terbesar dari penyajian musik vokal karena dapat dilakukan minimal 15 orang, yang biasanya dibagi menjadi 4 suara. Kemudian anak-anak, dalam solo vokal ini akan kita terangkan mengenai materi vokal. Apa yang perlu dipelajari dari bernyanyi solo ataupun bernyanyi tunggal? Yang pertama, baiklah kita akan membahas mengenai materi vokal. Materi vokal ini terdiri dari timbre ya, kemudian ambitus wilayah nada, timbre itu warna suara, kemudian yang selanjutnya adalah suara anak. Suara anak ini terbagi menjadi 2, yaitu tinggi dan rendah. Dan jenis suara wanita dewasa ya, yaitu sopran, mezzo sopran, dan alto.
Sedangkan dalam mezzo-sopran ini antara nadanya adalah A sampai dengan F. Lalu kita akan membahas mengenai teknik vokal. Teknik vokal ini adalah cara memproduksi suara yang baik dan benar sehingga suara yang keluar terdengar jelas, indah, merdu, dan nyaring. Nah, dalam teknik vokal ini meliputi yang pertama artikulasi. Ini merupakan pengucapan kata, pengucapan kata demi kata maupun huruf demi huruf dengan jelas dan benar. Dan lalu yang kedua adalah pernafasan, usaha menghirup udara sebanyak-banyaknya, kemudian disimpan dan dikeluarkan sedikit demi sedikit sesuai dengan keperluan. Dalam teknik vokal, pernafasan digolongkan menjadi 3 kelompok. Yang pertama adalah pernafasan dada. Ini biasanya digunakan untuk nada-nada rendah. Dilakukan dengan mengisi udara pada bagian paru-paru atas. Sedangkan teknik pernafasan perut yang kedua, lalu yang ketiga adalah teknik pernafasan diafragma. Saat diafragma menegang atau lurus, rongga dada dan rongga perut menjadi longgar dan volume menjadi bertambah. Dalam teknik vokal yang biasa digunakan itu adalah teknik pernafasan diafragma ya anak-anak. Kemudian teknik selanjutnya adalah penampilan. Jadi di samping menguasai teknik vokal atau teknik suara seperti aspek-aspek dalam bernyanyi, anak-anak perlu juga mengetahui bagaimana teknik penampilan ya. Jadi yang pertama itu adalah teknik penguasaan isi lagu. Lagu itu berarti membawakan lagu itu sesuai dengan makna dan jiwa lagu tersebut. Nah, ini bersifat sedih atau gembira sehingga mampu menciptakan emosional, jangan langsung pada publik. Begitu. Untuk yang kedua, penguasaan tempat penyajian lagu. Hal yang perlu diperhatikan dalam penguasaan tempat penyajian ini adalah yang pertama posisi tubuh. Pertama, letakkan salah satu kaki agak ke depan dengan berat badan dibebankan pada kaki sebelah muka. Tarik kedua bahu ke belakang, tetapi juga diangkat ke atas, busungkan dada. Kemudian kedua tangan disesuaikan dengan suasana lagu. Semua dilakukan dengan wajar dan tidak berlebihan. Mata memandang ke depan sedikit di atas kepala penonton, jangan langsung pada publik. Setelah mempelajari video anak-anak semua yang kamu pelajari tadi, tentunya ada tugas untuk kalian ya. Tugasnya menyenangkan, tidak susah ya. Kalian cukup memilih salah satu lagu daerah ya. Daerah di Indonesia, silahkan memilih bebas, latihan dulu sehingga kalau sudah latihan berkali-kali pasti hasilnya bagus, baru nanti direkam di Google Drive, kemudian nanti linknya dikirim di Spensako ya. Tugas kalian, tugas tapi jangan dianggap berat ya. Tugas itu menyenangkan karena bernyanyi ya. Demikian, terima kasih. Selamat untuk bekerja, selamat untuk berlatih. Terima kasih.